belajar dan mengenal alat musik sape ini? Oh ya, saya belajar dan mengenal alat musik sape dari umur saya 8 tahun. 8 tahun. Bermula dari kakak saya di sape. Oh ya. Yang membuat les sape gratis untuk anak-anak di sekolah dan tani sekolah. Oh, buat belajar sape gratis? Ya. Mbak Dewi, boleh perkenalkan? Ya. Terima kasih sebelumnya Ibu. Nama saya Deli, biasa teman-teman tahunya Deli Sape. Umurnya 21 tahun, masih kuliah. Semester 6, jurusan pariwisata di Trisakti. Trisakti, oh di Jakarta ya. Ini salah satu anak didik kami di sekolah adat Arsualan Ibu. Di mana itu? Yang ada di Kabupaten Ketapang. Oh, Ketapang. Aslinya dari Ketapang. Ya, aslinya dari Ketapang dan dari suku Dayak Sempang Kuala. Sempang Kuala. Iya. Dayak itu banyak sekali sukunya ya. Ada berapa? Ada 400 suku Dayak kalau nggak salah ya. Dan ada berapa bahasa itu? Bisa sampai beratusan bahasa. Seperti ayah saya sama ibu saya itu beda bahasa. Jadi kami harus belajar bahasa yang berbeda. Tapi untuk bahasa pemersatu itu bahasa akhir. Bahasa Ya, yang biasa kita pakai adil kak tarino, baciramin kak saruga, bahasa ingat kak jibata itu. Ya. Bagaimana dulu awalnya tadi belajar dengan Mbak Kakak Dewi? Yang pertamanya kan les. Pertama itu kita harus belajar dari Morendi. setelah itu lama-lamaan lagu, terus lagu-lagu tradisional maupun lagu-lagu modern. Ya. Apa yang membuat kamu jatuh cinta dengan sape? Selain memang saya sangat suka dengan alat musik tradisional, saya ingin melestarikan budaya melalui alat musik dan memperkenalkan kepada dunia luar bahwa alat musik yang berasal dari suku Dayak ini sangat penting sekali. Ya. Apa? Memang pernah juga dalam keluarga ada yang membuat alat musik ini di Ketapang sana? Kebetulan ayah dari Kak Deli itu memang sudah belajar membuat sape. Oh, pengrajin sape. Oh, ya. Oh, ya. Saya belajar waktu itu pertama memang tidak karena yang di yang lokal. Lalu setelah SMA saya ingin mendalami lalu saya bertemu dengan salah satu guru saya yang di dalam itu Bang Indri. Indriano ya, Indriano ya. Selanjutnya saya bergabung di komunitas Sape Kalbar, yaitu ada Bang Ferry Sape, Bang Leo, itu senior saya yang memang ketika kami diberikan wadah di rumah radang, mungkin rumah bentang yang ada di Pontianak itu dipakai oleh teman-teman komunitas Sape Kalbar untuk menyalurkan anak-anak yang memang ingin belajar sape. Nah, salah satu senior-senior yang memberikan ilmunya secara gratis itu Bang Leo, Bang Indri, Bang Ferry, ada juga Bang Ferry Wirawan, dan masih banyak lagi. Ya, bagaimana seniman-seniman sape kita itu sangat menghargai sape, bahkan memberi pelajaran gratis ya. Iya, benar sekali. Ya, mereka pelajaran gratis, bayangkan mereka mendapatkan income dari mana? Ya. Jika tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, sekarang mungkin mau memainkan apa? Lagu musik apa ini? Sekarang musik sape, lagu apa? Lagu leleng dicampur dengan lagu Oido. Iya, itu tentang apa itu kalau boleh tahu? Tentang apa nak? Lagunya kalau leleng nanti mungkin Kak Deli yang menjelaskan. Oh, Kalau Oido juga lagu yang diciptakan sendiri oleh Kak Deli. karena Kak Dewi. Iya. Wow. Jadi kalau untuk leleng itu memang lagu tradisi ya dari suku Dayak ya Pak? Iya ya, saya harus menanyakan ke senior dulu Ya. biar ini benar. Lalu kalau lagu Oido memang saya buat ketika nenek saya meninggal. Ibu dari ibu saya meninggal, jadi saya membuatkan lagu itu khusus untuk dia agar dia dituntut ke surga dengan iringan musik sape. Jadi salah satu liriknya seperti O Indo, morilah, O ibu pulanglah, kembalilah ke surga. Seperti itu. Oh ya. Semoga. Iya.
siang, Mbak Chelsea. Dia cantik sekali, udah cantik pinter lagi. Boleh tanya saya? Boleh tanya? Boleh. Perkenalkan dulu, saya Ibu Raja Hermin dari Surabaya. Halo Ibu. Halo sayang. Mbak Chelsea, kenapa kamu bisa suka musik ini? Padahal kan kamu masih kecil. Mulai belajar kelas berapa sayang? 8 tahun itu mungkin kelas 4. Jadi saya memang tertarik dan saya sangat suka sekali. Oh, tidak ada karena kakak atau karena siapa atau karena dirimu sendiri? Karena diriku sendiri dan karena Kak. Oh luar biasa, luar biasa. Ya, sebetulnya yang mau saya tanyakan ini simpel ya. Belajar ini namanya sape. Apakah sama dengan bermain gitar? Not-notnya itu, apanya itu, petik-petikannya itu, kuncinya sama nggak? Kalau ini beda Bu, dan tanda-tandanya memang berbeda. Tapi kalau bass atau nadinya juga mirip dan sama. Oh, jadi kalau bisa main gitar, insya Allah bisa main sape. Ya Bu. Terima kasih atas jawabannya Mbak Chelsea. Itu apa sorry ya, itu gak ada lubangnya. Kalau kita kan ada lubang ya, gitu kan? Itu lubangnya mana? Oh di belakang ya? Ada kelihatan lubangnya gitu loh. Itu kenapa bisa begitu Pak? Ini kalau kita dari kronologinya ya bentuknya ini. Nah di belakang itu ada lubangnya. Nah ini sampai model sekarang. Kalau sampai zaman dulu tidak menggunakan elektrik, tidak ada dibantu dengan sound system. Dia bodinya lebih panjang dan dia lebih tinggi. Ini lebih tinggi ya, dalam. Karena di sini resonansi suaranya. Kalau dia besar panjang, kalau kita mainkan dalam ruangan ini tanpa bantuan elektrik, dia akan kedengaran. Nah makanya pilihan kayu untuk sape zaman dulu itu memang betul-betul dipikirkan. Dia tidak kayu yang keras seperti belian, belum tentu kayu keras seperti belian itu bagus, nggak bagus, seratnya beda. Oh ini enggak, ini kalau dari udah begini ringan, tergantung kayunya tuh. Ya, ya betul, ini bisa ditutup juga. Sebetulnya ini boleh ditutup kalau kita mau. Nah tapi sampai yang ini sekarang, saya kasih contohnya begini. Suara yang dihasilkan sekarang itu dari elektrik ini, BM-nya ini. Nah, kalau kita mau dengar suara aslinya ini, kita coba pakai akustiknya, tolong pakai mic ini, coba. Nah, kayunya menentukan itu suaranya. Nah, sekarang kalau dalam kondisi sekarang ini kan pakai jenis ini preamp kan, jadi itu karakter suara yang keluar itu cenderung dari jenis-jenis elektrik yang dipakai, preampnya kah, humbuckernya, jenis-jenis ini kan banyak, ada yang seperti gitar, signal coilnya. Jadi suara sampai sekarang itu bisa secara akustik, bisa secara elektrik. Ini saya pernah produksi ini punya teman ini mungkin ini kayu mahoni. Ya mungkin gimana? Sangat, jati itu kan mahal. Di Kalimantan Barat, di Kalimantan itu jatinya kurang. Kalau di Jawa itu teman-teman biasa pakai mahoni. Nah, ya bagus kalau jati. Bisa. Artinya sebetulnya kayu apapun bisa, tapi tergantung kualitasnya. Seperti pulayu itu kan kayunya bisa, tapi kayunya lembut. Dia semakin lama semakin kering. Ada perubahan pada karakter kayunya. Kenapa itu alasannya? Supaya pilih kayu yang tepat. Seperti cempedak atau nangka itu kan dia juga dipakai di alat musik gendang segala macam. Itu kan dia kualitas kayunya bagus. Semakin lama semakin bagus. Supaya kualitas sapenya juga bagus. Iya, itu sebetulnya. Ini mumpung kita mungkin baru pertama kali mendengar sampai atau melihat sampai, boleh nggak tips khusus bagaimana cara belajar sampai yang praktis dan mudah? Ini
pertanyaan yang sederhana aja. Itu aja. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa jawab ya. Nah ini mungkin bisa jawab nih Pak ya. Karena kan ini karena ini anak kecil tapi bisa main nantinya. Anak kecil mungkin kita berpikir ya, sekecil ini bisa main sampai mati, punya trik ya, punya tipsnya seperti apa? Ya caranya. Boleh kasih jawab pertanyaan Bapak? Oke, saya beri tips sedikit kepada semuanya. Kalau sape itu sebenarnya agak sama dan mirip seperti gitar. Mungkin bukan digenjreng kayak gitar, tapi dia dipetik sedikit. Mungkin saya sedikit bertanya dan sedikit menambah apa yang saya juga dapat wawasan tentang histori salah satu alat musik tradisional Dayak ini. Kita tepuk tangan dulu, alat musik ini luar biasa. Dan orang-orang itu juga ini luar biasa. Ada adik kecil ya namanya. Ya ada Om Benny, ada Lili. Ya, kalau yang nggak ada cara main bisa, dia gampang. Tapi saya selalu sama adik karena katanya latihan itu harus rutin. Dan kalau pulang sekolah main, gitu. Kalau kita yang pulang kerja main gitu. Dan kalau bisa harus punya alat musik juga. Karena saya pun mempermudah kita latihan dan nonton YouTube Benny Sape. Dan diri sampai ada tutorial cara saya nadanya itu dia harus ini. Nah, terus oh ya ini ada Mei juga di sini. Ada lagi-lagi di bawah pertemuan ke-8 dengan Petrus ya. Dan sudah mulai juga udah bisa walaupun bisa belajar kita tepuk tangan Mei dan teman-teman Kalimantan Barat. Nah, salah satu yang saya dengar teman-teman semua bahwa histori dari sape ini adalah memberi kekuatan batin, penyemangat, penyembuh, ya. Jadi mungkin pernah dengar cerita ini. Setelah saya cerita, saya selesai. Jadi pada dahulu itu ada satu bapak ini biasa seorang kampung itu pergi lebak atau buat ladang. Waktu zamannya dia sewaktu dia akan membangun kayu yang akan menjadi pupuk untuk tanah padi, biasanya kita membangun lahan baru ya. Makanya kita disebut ada berpindah dalam kehidupan suku Dayak. Jadi waktu lagi dibangun terdengar suara musik ini. Nah, jadi waktu musik ini didengar, itu kekuatannya terus bertambah. Tapi dia penasaran musiknya kok ada di hutan belantara itu. Singkat cerita, dia mencari bunyi di mana. Dia mulai melakukan seperti ini. Ya. Ini cerita dari orang tua kita. Mungkin di bagian terakhir mereka tanah. Dan saya singkat cerita, dia menemui pohon yang terdengar bunyi musik itu di badan pohon itu, batang pohon. Walaupun itu setelah berhari-hari dia mencarinya. Saya cerita diambil kampak, potong dan membuat alat musik itu sedemikian rupa dan seperti ini. Dan dia mencari benang-benang di hutan buat gelobing. Dan waktu itu istrinya dalam 1 bulan itu dia menemukan dan mencari bunyi persis seperti musik alunan dalam kayu itu. Singkat cerita, istrinya sembuh. Dia nggak bisa bergerak, dia balik dan dia punya instrumen itu sehingga dengan kehidupan orang yang sana dan dia sembuh dan jadilah itu salah satu terapi itu instrumen sekarang dan waktu itu dan tidak ada perubahan bahwa instrumen sampai ini dari daun kayu kembali ke alam dan musik obat nabati atau obat alam juga bagus untuk kesehatan tubuh kita. Dan saya yakin teman-teman coba pakai alat musik ini saat kita stres, saat kita sakit tidak masalah. Tapi jangan di tengah-tengah dengan musiknya atau di tengah keributan. Cari tempat yang sunyi, ketenangan. Semoga alat musik sampai ini, alat musik
itu hanya tambahan. Terima kasih. Oke, jadi full press sebelah kita ya. Saya dari media, saya dari Surakarta. Namanya Mas Budi juga. Jadi kita melihat bahwasannya dengan adanya KSB mengangkat sapi menjadi alat musik menjadi go nasional, go internasional, ini adalah sesuatu yang baik. Artinya ada itikat baik dari seluruh warga budaya yang melihat sapi itu menjadi kekuatan budaya Indonesia, tidak hanya dari Kalimantan. Yang saya ingin tanyakan dari kaum milenial, kalau ada dari Sakti, kemudian dari adik dari SD, kira-kira kalau bagaimana pandangan Anda terhadap sapi yang ingin bisa disampaikan kepada kelompok umur seperti Anda? Jadi artinya apa sih yang harus dilakukan? Ini memang ada pandangan, kemudian ada yang lain, itu kan intinya kadang-kadang ada gap generasi. Yang saya ketahui seperti apa hobinya Anda. Karena kadang-kadang kalau tidak ada event kayak gini, kita hanya orang tua saja. Jadi mengawang-awang. Tapi sebenarnya keinginan kita, saya sebagai media juga mengkritisi. Jadi bapak-bapak ini bisa nggak merespon keinginan seperti Anda bahwa sampai itu tidak hanya tradisional, tapi juga bisa disukai oleh kaum muda. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah dalam hal ini sampai ini memang kita tahu bahwa pelayanan Supari di situ memang berasal dari kekuatan dari lain dari budaya setempat. Misalnya kami di Jawa itu ada gamelan, ya kan? Sedangkan misalnya dari Kolintang di Minahasa. Nah, apakah juga nanti ke depannya ini kan yang melakoni sebagai pelaku kan Anda sebagai misalnya memang etnis Jaya yang ada di Jakarta. Nah, apakah selama ini nanti akulturasi kemudian juga perkawinan antar budaya itu juga akan menyemai, mentradisikan atau bisa melegasikan alat musik ini bisa berkembang dengan suku-suku lain? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah ini gimana dari SD tadi? Apakah awalnya ini dari bapak ibunya yang memang kebetulan sama-sama seniman, yang memang menyukai sapi, ataukah ada cerita lain? Itu aja, terima kasih. Sukses untuk sampai ibu ini semua. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk yang nomor satu media ya Pak, media penyampaian kepada generasi milenial dengan generasi yang bisa dikatakan generasi ayah saya gitu ya. Nah mungkin kita bisa lihat dari dua sisi Pak. Untuk generasi milenial sekarang itu kan sudah berkembang yang namanya media sosial ya, seperti yang Bapak kerjakan juga. Nah itu salah satu yang paling ampuh Pak. Media sosial seperti TikTok, Instagram dan YouTube. Nah untuk sekarang itu banyak diliriknya melalui TikTok, dimana ketika kita mengupload video di TikTok itu akan menarik perhatian anak-anak muda, baik dari suku Dayak maupun dari suku lain Pak. Salah satu contohnya ya, kita memainkan alat musik sape ini dengan lagu-lagu yang sedang viral. Seperti yang saya mainkan kemarin itu tembus 3M untuk penontonnya di TikTok. Nah itu salah satu contohnya. Berarti kan alat musik sape ini bukan alat musik yang bisa dikatakan katro atau norak, bukan. Alat musik sape ini adalah alat musik yang bisa menyesuaikan dengan pasar anak-anak muda. Kita bisa kita bisa bersaing dengan alat musik luar dengan kualitas yang kita miliki. Nah untuk penyampaian kepada orang tua, mungkin kami di sini bukan untuk memperkenalkan sape lagi Pak, bukan untuk memperjuangkan alat musik sape ini agar dikenal banyak orang. Karena senior-senior kami, mulai dari kakek nenek moyang kami, dari senior kami seperti Bang Ferry, Bang Leo, Bang Indri itu memang dari muda itu memang sudah memperkenalkan sape. Jadi kami yang umuran 20 tahun ke bawah tinggal mempertahankannya. Bagaimana kami dapat mempertahankan sape ini dan diakui oleh banyak orang? Karena kalau bukan kami anak muda lagi, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi media sosial sangat berpengaruh sih Pak menurut saya. Sekian dan terima kasih. Nah ini zaman dulu nggak ada. Ya ini sedikit sebenarnya. Kalau dihitung perkembangan zaman itu sampai 7 strip, saya ada 7 strip, bahkan ada teman sampai 10 senat.
ketika kita menambah tali sampai 6, menambah nada, kita juga memperkaya nada sampai itu sendiri gitu. Tapi tidak kurang yang dibuat oleh leluhur kita zaman dulu. Mereka itu sudah memperkaya nada sampai. Yang kita mainkan sekarang itu sisa-sisanya mereka aja yang kita kembangkan. Semua itu sudah dimainkan mereka. Mau nada yang kita kenal sekarang misalnya la hanya delay itu sudah mereka mainkan zaman dulu, hanya tidak tertulis. Nah kita ini hanya generasi yang mengikuti aja. Sedikit kita kembangkan. Jenis musiknya selain musik pop, mungkin ada musik-musik lain juga bisa bersambung dengan irama sampai. Sangat, karena sampai ini kan musik memang sampai itu musik tradisi untuk mengiringi tarian, menyampaikan rasa senang kita, rasa bahagia kita, fungsinya gitu. Jadi, ya itu yang saya bilang tadi kita kolaborasi dengan DJ. Jadi artinya sampai itu dasar itu adalah tradisi. Oke. Artinya kalau seperti ini dia bukannya tidak tradisi lagi. Kita tradisi artinya bisa tradisi, bisa kontemporer, bisa pop, kayak gitu contohnya. Oke, untuk putar entertainment. Oke, Bang Kevin bisa mulai sekarang. Ya kita kasih contoh aja lah ya. Memang ini menjadi satu apa ya, di generasi muda itu menariknya seperti itu. Generasi muda itu senang dengan yang ini, yang seperti musik ini ada kelasnya. Sampai sekarang untuk mengiringi lagu barat, pop Indonesia, lagu Dayak, macam-macam. Nah di kita teman-teman atau di komunitas sampai sendiri yang di Kalbar itu kita tidak meninggalkan tradisinya. Dengan cara apa? Kita sering membuat festival dengan mengiringi, misalnya membuat satu lagu wajib tradisi, wajib dimainkan oleh generasi muda. Nah, jadi tapi kita tidak meninggalkan perkembangan zaman, yang kita tidak kita tetap mengikuti perkembangan zaman karena ini kebutuhan kita. Karena kita sering kalau misalnya wedding, lagu-lagunya itu lagu pop. Kalau wedding selain tradisi kita ada lagu pop gitu. Orang meminta kita main sekarang itu dengan lagu-lagu masa sekarang. Thank you.
Terima kasih.